Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Kembali kepada pembahasan kita dari kitab Sittud Durar, ya. Masuk ke al-asal al-thalith. Pondasi yang ketiga, ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafis salih. Berittiba' kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. Ya. Ini yang dibilang aslul usul, fondasi dari semua fondasi. Ya. Kita akan menemukan setiap firqah yang ada mengaku mengikuti kitabullah dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan ahlu sunnah dengan mereka adalah di mana kitabullah dan hadis-hadis yang ada tidaklah kita fahami dan terapkan secara liar hanya sebatas memahami arti bahasanya saja, enggak. Ya. Tapi kitabullah dan hadis-hadis Rasul demikian sallallahu alaihi wasallam, kita memahaminya dan menerapkannya hanya sesuai dengan penerapan pemahaman ala salafus saleh. Kita melihat apakah mereka dulu memahami ayat tersebut demikian, apakah dulu mereka dari ayat tersebut, dari hadis tersebut menerapkannya demikian. Kita selalu melihat contoh praktis yang datang dari contoh praktek, ya, yang datang dari salafus saleh. Ini yang membedakan satu kelompok, metode satu kelompok ini dengan 72 yang lain, ya. Syekh Hafizahullah berkata, "Innal ladzi lam yakhtalif fihi al-muslimuna qadiman wa hadithan huwa anna tariq alladhi irtadahu lana rabbuna huwa tariqul kitab was sunnah. Fa ilayhi yarudduna minhu wa minhu yasdurun. Fa ilayhi yuraddun wa minhu yasdurun." Sesungguhnya perkara yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, baik yang zaman dulu ataupun yang terkini, yaitu bahwasanya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kitab dan sunnah. Ya. Kepadanya lah dikembalikan para manusia dan darinya lah mereka muncul. Wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal bihima. Kalaupun mungkin para manusia seringkali berbeda pendapat di dalam sisi atau point of view di dalam melihat kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mereka harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Dzalika li anna Allah dhamina al-istiqamata limuttabi'il kitab. Demikianlah dikarenakan Allah memang menjaminkan keistiqamahan bagi mereka yang mengikuti kitabullah. Faqal ala lisan mu'mini al-jin. Maka Allah pun berkata melalui lisannya kaum jin yang beriman. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzilan min ba'di Musa. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa alaihi salam. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan juga ajaran yang datang dibawakan Musa. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kitab tersebut memberikan hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, ya. Al-Ahqaf ayat 30. Kama dhaminaha limuttabi'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah pun menjaminkan keistiqomahan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala lahu rabbuh, yang dimana Allah berkata kepada Rasulnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh membawakan hidayah kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Lakin alladzi ja'ala al-firaq al-islamiyyah tanharif 'an as-sirat. Namun hal yang menjadikan firqah-firqah Islamiyah berpaling atau menyimpang dari jalan yang lurus, huwa ighfaluha ruknan thalithan,
Yaitu dikarenakan firqah-firqah tersebut lengah dari rukun ketiga setelah kitabullah dan sunnah tadi. Ja'at tanwih bihi fil wahyaini jami'an, yang telah ditekankan petunjuk kepada rukun ketiga ini baik di dalam kitabullah atau di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala, ketahui bahwasanya rukun yang ketiga tersebut adalah fahmus salafus salih, cara memahami salafus salih lil kitabi wa sunnah, pada kitabullah dan sunnah Rasul. Wa qad ishtamalat suratul Fatihah ala hadhihi al-arkan ats-tsalatsah fi akmal bayan. Sesungguhnya surat Al-Fatihah ya telah meliputi ya semua nilai ini dengan penjelasan yang sangat baik. Di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat penjelasan untuk apa? Mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul tersebut adalah dengan mengikuti pemahaman orang-orang yang beriman, yakni beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam firman-Nya ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus ini meliputi kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana telah kita jelaskan. Dan firman-Nya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Ishtamala ala fahmi salaf lihada sirat. Maka ayat ini mencakup makna pemahaman salafus salih, ya, pemahaman penerapan salafus salih atas jalan tersebut, ya, dikarenakan mereka adalah kaum yang an'amta alaihim, itu maknanya. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ya. Orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nikmat hidayah, ya. Ma'annahu la yashuk ahadun fi anna man iltazama bil kitabi was sunnah faqad ihtada ila siratal mustaqim. Padahal tidaklah seseorang meragukan lagi bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Illa annahu lamma kana fahmun nasi lil kitabi was sunnah minhu sahih wa minhu saqim. Namun dikarenakan cara memahami manusia, sisi pandang manusia terhadap pemahaman mereka terhadap kitabullah dan sunnah kadang benar, kadang salah, iqtada al-amru ruknan tsalitsan. Nah, kondisi demikian menuntut kita untuk menjadikan pengikat ketiga bagi cara memahami kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruknan tsalitsan li raf'il khilaf, untuk menghilangkan khilaf tersebut, untuk menghilangkan perselisihan yang ada. Ala wa huwa taqyidu fahmil akhlaf bi fahmil aslaf. No. Yaitu apa? Mengikat pemahaman-pemahaman orang-orang yang terkini dengan pemahaman-pemahaman orang salaf, orang terdahulu. Ya. Yani ketika disebut kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua akan mengatakan demikian. Namun sampai kepada simpulan yang berbeda-beda. Semuanya akan mengatakan demikian. Ya. Tapi tetap masih multitafsir. Seseorang bisa jadi ingin membenarkan hawa nafsunya, kemudian dia cari dari ayat, dari hadis-hadis yang membenarkan apa yang dilakukannya. Bisa gak? Bisa, asal ngerti bahasa Arab. Iya gak? Nah, akhirnya banyaklah kesimpulan yang berbeda-beda. Iya kan? Nah, kita membutuhkan perkara ketiga untuk mengikat hal ini supaya nggak liar cara memahami kitabullah dan sunnah Rasul. Pemahaman siapa yang tepat kalau gitu? Iya kan? Disitulah dibutuhkan ikatan yang ketiga setelah kitab, sunnah. Di situ butuh ikatan yang ketiga. Ikatan yang ketiga ini adalah pemahaman ala salafus salih. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Wa ta'ammal sirran badi'an fi dzikri sabab wal jaza' lil tawaif ats-tsalatsah bi awjaz lafdhin wa akhsara. Fa innal in'ama 'alaihim yatadamman in'amahu bil hidayah allati hiya al-'ilmun nafi'." Coba kita resapi rahasia yang sangat indah, okay? Ketika disebutkan ganjaran bagi tiga kelompok,
ya, yang disebutkan di dalam Al-Fatihah dengan redaksi yang paling ringkas, ya, yang disebutkan di Al-Fatihah. Fa innal in'ama 'alaihim yatadamman in'amahu bil hidayah. Sesungguhnya kaum yang kau berikan nikmat atas mereka di dalam firman Allah itu mencakup makna memberikan nikmat, yaitu nikmat apa? Nikmat yang paling besar, yaitu nikmat apa? Nikmat hidayah. Allati hiya al-ilmu nafi', yang berupa hidayah tersebut berupa ilmu yang bermanfaat wal amal as-salih, dan amalan yang benar, ya. Oke, kita pahami perkataan Ibnul Qayyim ini. Coba kita perhatikan rahasia yang indah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini, ya. Ketika Allah menyebutkan tiga kelompok ini di dalam Al-Fatihah apa aja? An'amta siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Tuh, itu satu kaum. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Tuh, kelompok kedua. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Tuh, tiga kelompok Allah sebutkan di dalam surat itu, ya gak? Nah, ketika kita berbicara tentang jalan yang paling selamat adalah jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Disebutkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka di antara makna nikmat yang paling layak disebut nikmat adalah nikmat hidayah yang berupa apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, amalan yang benar yang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala, itu amal saleh, ya. Waqal, Ibnul Qayyim masih berkata rahimahullah, fa kullun man kana a'raf lil haqqi wa atba' lahu kana aula bis siratil mustaqim. Maka siapapun yang lebih mengenal hak dan mereka lebih berpegang teguh kepada jalan yang hak tersebut, lebih mengikuti jalan yang hak tersebut, maka mereka lebih layak untuk dikatakan bahwa mereka berada di atas jalan yang lurus. Wala raiba anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum hum aula bihadhihi as-sifah min ar-rawafid. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka adalah kaum yang lebih layak untuk menyandang gelar ini, bahwa mereka adalah kaum yang diberikan nikmat atas mereka dan berada di atas jalan yang lurus daripada kaum Rafidhah, ya. Ahlus sunnah lebih layak untuk menyandang gelar tersebut daripada kaum Rafidhah. Walihada fassara salaf, dari situlah kaum salaf mentafsirkan as-siratal mustaqim wa ahlu, jalan yang lurus dan orang-orang yang berada di atasnya, maknanya adalah Abu Bakar wa Umar wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Biar kita tahu siapa yang bisa kita ikutin. Yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Ya, nikmat yang paling layak disebut nikmat adalah nikmat hidayah. Ya, hidayah kepada hak. Dan ketika ayat ini turun, siapa yang berada di atas hidayah kecuali orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka paling layak untuk mendapatkan gelar kaum yang diberikan nikmat atas mereka. Mereka paling layak juga untuk mendapatkan posisi bahwasanya mereka adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, maka pemahaman mereka yang kita jadikan patokan terhadap cara memahami kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza tansisun minhu rahimahullah ala anna afdala man an'ama Allahu alaihi bil ilmi wal amali hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pernyataan demikian, dari Ibnul Qayyim rahimahullah, terdapat keterangan darinya, ketegasan darinya, bahwasanya kaum yang paling utama, yang paling layak mendapatkan nikmat Allah atas mereka dengan keilmuan dan amal saleh adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum syahidu at-tanzil. Ya. Dikarenakan mereka adalah kaum yang menyaksikan sendiri turunnya ayat-ayat Allah, mengalami
Turunnya ayat-ayat Allah ini di antara kejadian-kejadian yang terjadi di antara mereka. Tentunya mereka lebih paham ayat itu. Maknanya ke arah mana. Turun di masa hidup mereka. Ya, dikarenakan kejadian-kejadian yang terjadi pada sohib-sohib mereka. Sebab turunnya ayat tersebut. Tentunya mereka lebih memahami maknanya. Wa syahadu min hadyir rasulil karimi ma fahimu bihi at-ta'wil as-salim, dan mereka langsung menyaksikan sendiri ya keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul memahami Al-Qur'an yang turun atasnya, ya. Mereka menyaksikan sendiri penerapan Rasul atas nilai-nilai yang datang di dalam kitabnya. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian mau bersunnah, yakni mengikuti sunnah, maka agar ia mengikuti sunnah orang-orang yang telah mati, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah. Dikarenakan orang-orang yang masih hidup itu enggak ada jaminan mereka tidak akan terkena fitnah. Masih hidup, masih terbuka kemungkinan mereka terkena fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang udah mati ini maksudnya, yang udah meninggal, yang telah berlalu, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah umat yang paling utama di antara umat Islam, yang paling mulia di antara umat ini. Abarraha quluban. Ya, manusia-manusia dengan hati yang paling tulus, wa a'maquha ilman, dan dengan keilmuan yang paling mendalam, wa aqallaha takallufan, umat yang paling tidak takalluf, paling tidak takalluf. Wallahu a'lam. Paling tidak takalluf maknanya apa? Santai beragama. Santai beragama. Ya? Ya, karena muncul kaum terbaru, muncul kaum-kaum berikutnya yang beragama lebih keras, lebih berat daripada gaya beragama yang dicontohkan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Kaum yang memang Allah pilih mereka untuk menemani perjuangan nabinya, wa iqamah dinihi, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah ya keutamaan-keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Dan ikutilah jejak-jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim. Dan berpegang teguhlah semampu kalian dengan gaya pembawaan mereka, akhlak, manner, ya. Gaya pembawaan mereka. Wa dinihim, dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hadyil mustaqim. Karena sesungguhnya mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus. Wa qala aidan, dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah masih berkata, ini maksudnya Ibnu Mas'ud masih berkata radhiyallahu anhu, masih diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Inna Allah nazara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba-hambanya. Kemudian Allah temukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati para hambanya. Fastafahu li nafsi. Maka Allah pilih hati tersebut li nafsi, Allah pilih sendiri hati tersebut, fabta'athahu bi risalatihi. Untuk Allah utus dengan misi darinya, risalah. Tuh, risalah yakni mission, misi. Thumma nazara fi qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat hati para hambanya. Ba'da qalbi Muhammadin, setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Allah menemukan hati para sahabat Muhammad adalah sebaik-baiknya hati para hambanya. Hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum adalah setulus-tulusnya hati para hambanya. Faja'alahum wuzara nabiyyi. Akhirnya Allah jadikan mereka sebagai para menteri-menteri bagi nabinya, yakni para pembantu nabinya, ya.
yuqatiluna ala din, yang berperang bersama nabinya untuk membela agamanya. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Maka apa-apa yang dinilai benar oleh kaum muslimin tersebut, yakni yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang mereka lihat menurut mereka hal tersebut hasan, baik, maka indallahi hasan. Maka pastilah hal tersebut baik, benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ra'au sayyi'an, dan apa-apa yang menurut mereka buruk, fahuwa indallahi sayyi, maka hal tersebut pastilah di sisi Allah juga buruk nilainya. Ya. Idzan fal muslimun al maqsudun libni Mas'ud hum sahabah radhiyallahu anhum. Maka kaum muslimin yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud jelas adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim." Tuh. Usul sunnah, yakni fondasi akidah. Sunnah artinya apa di sini? Akidah sahih atau manhaj yang sahih. Sunnah artinya di situ. Dari situ usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Fondasi sunnah yang kami yakini adalah berpegang teguh kepada metode atau konsep para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertauladan kepada mereka. Noh. Kenapa Imam Ahmad, pernah kita jelaskan, kenapa Imam Ahmad nggak bilang usulus sunnah indana kitabullah wa hadithur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dasar sunnah, dasar akidah yang kita yakini adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa Imam Ahmad nggak bilang gitu? Dikarenakan kalau dibilang Al-Quran dan hadis, satu, semua kelompok akan berkata Al-Quran dan terus bedanya ahlu sunnah sama yang lain apa dong? Sama-sama ngaku. Dan kalau dibilang Al-Quran dan hadis, multi tafsir. Al-Quran dan hadis ala siapa? Cara memahami siapa? Begitu kan? Maka dengan menyebut langsung usul sunnah kita adalah berpegang teguh kepada pemahaman salafus saleh, maka mencakup kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan cara pemahaman ala salafus saleh. Maka Imam Ahmad nggak menyebutkan apa? Al-Quran dan hadis sebagai usul sunnah, tapi langsung kepada ikatan yang ketiga yang otomatis dengan itu terhimpun ikatan yang pertama dan kedua. Wa man hadhiya bi ridallahi min ba'dihim faliqtidaihi bihadihim qala Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berhasil meraih ridha Allah sepeninggal para sahabat, yakni kaum muslimin yang hidup sepeninggal para sahabat, yang berhasil meraih ridha Allah di antara mereka, itu dikarenakan mereka mengikuti petunjuk yang datang dari para sahabat. Ya, Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun", dan kaum muslimin terdahulu, minal muhajirin wal ansar, baik dari kaum muhajirin dan ansar, sahabat radhiyallahu anhum. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para muhajirin dan ansar dengan baik, bi ihsan, bil itqan, dengan teliti, dengan detail di setiap sudutnya, bukan zahirnya saja mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, setiap sudutnya, mengikuti konsep salafus saleh. Ya, dikarenakan kita tertimpa bala dan musibah di masa ini adalah kaum yang menampakkan zahirnya berittiba kepada salafus saleh, namun ada sisi-sisi atau sudut-sudut yang mereka pada dasarnya menentang dogma yang datang dari salafus saleh. Cuman itu nggak kelihatan sama awal, dan di masa tenang nggak bakalan kelihatan. Nongolnya kelihatannya baru di masa fitnah. Baru tampak. Oh, lo begitu. Tuh. Makanya mengikuti pemahaman sahabat, bukan mengikuti pemahaman sahabat. Begitu? Nah, mengikuti pemahaman sahabat bi ihsan. Tuh.
dengan baik, dengan detail, dengan teliti pada setiap aspeknya. Bukan pada hal-hal yang zahirnya saja atau hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Awas. Ya. Radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka, wa radu an. Dan itulah hakikatnya orang-orang yang meridhai Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menegaskan, keridhaan Allah hanya dapat diraih oleh seseorang apabila mereka mengikuti konsep pemahaman salafus saleh dengan baik, bi ihsan. Oke? Maka maknanya mereka yang berpaling dari jalan salafus saleh tidak dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mentazkiyah mereka yang mengikuti pemahaman salafus saleh dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang hakikatnya ridha menerima Allah, yakni ridha menerima Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam memang sebagai agamanya. Ridha, tulus menerimanya totally. Ya, nggak pilih-pilih. Ya, dikarenakan itu terbukti dari di mana mereka mengikuti pemahaman salafus saleh dengan baik. Ya. Wa qad jaa tahdidu zaman salaf alladhin la tajuzu mukhalafatuhum bi ihdathi fahmin lam yafhamu fi hadits Ibnu Mas'ud. Telah datang keterangan tentang membatasi zaman salafus saleh. Ya. Zaman salaf ini sampai mana sih? Gitu. Yang dimana seseorang tidak boleh membuat hal-hal baru yang tidak terjadi, yang belum pernah dilakukan di masa tersebut. Sampai kapan gitu? Zaman salaf ini masuknya sampai kapan? Gitu. Ya. Tidak boleh seseorang membuat ide baru yang tidak pernah dicontohkan oleh mereka. Ya. Sampai mana? Sampai kapan? Zaman salaf tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni", sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya. Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatan. Kemudian muncullah kaum-kaum yang kesaksian mereka melampaui sumpahnya. Demikian pula sumpahnya melampaui kesaksian mereka. Ya. Di hadis ini jelas yang dimaksud dengan generasi salafus saleh yang dijadikan patokan di dalam beragama adalah 3 generasi tersebut. Ya. Yang hidup sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para muhajirin dan ansar. Kemudian yang datang sepeninggalnya, yakni yang ketemu muhajirin dan ansar, namanya tabi'in. Kemudian yang datang sepeninggalnya, tabi'in. Nah, apa yang disepakati di antara mereka? Awas. Yang disepakati di antara para salafus saleh ini yang jadi usul. Yang nggak boleh seseorang khilaf. Adapun perkara-perkara yang mereka aja berbeda pendapat di situ, nah di situ berarti terdapat keluasan syariat. Dapat? Ya, kita mengikuti apa yang mereka sepakati. Kita berpatokan kepada apa yang mereka sepakati dan berjalan umum di antara mereka. Oke? Adapun per personnya bisa benar, bisa salah. Kita nggak boleh ngikutin manusia selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara person, bicara orang. Adapun kita ngikut sahabat, bukan per person, tapi apa yang mereka sepakati, metode umum yang ada pada mereka. Ya? Ketika terjadi zillah, kekeliruan di antara mereka, pastilah kita lihat sahabat-sahabat atau salaf yang lain mengingkarinya. Maka dari situ terlihatlah sebuah kaum, penyimpangan sebuah kaum ketika mereka mau mencoba membenarkan kekeliruan atau kemungkaran, kesesatan yang mereka lakukan dengan berhujah apa yang dilakukan oleh sebagian salafus saleh yang sifatnya zillah, kepleset, dan toh diingkari oleh para sahabat yang lain. Ya, itu ketahuan mau ngejar hawa nafsunya, mau membenarkan hawa nafsunya. Ya, seperti apa yang terjadi misal
Seperti apa yang terjadi dari khurujnya Husain, keluarnya Husain radhiyallahu anhu. Dari situ sebagian kaum mau membenarkan tindakan perlawanan terhadap penguasa. Contohnya Husain, katanya dia nggak mau tahu para sahabat mengingkari Husain radhiyallahu anhu dan melarangnya, nggak mau tahu. Pokoknya yang satu ini pas nih sesuai dengan hawa nafsuku. Aku pegangan nama yang ini aja. Tuh, ketahuan mau ngejar hawa nafsunya. Kita mengikuti apa yang disepakati di antara mereka. Ya, bukan pengecualian di antara mereka radhiyallahu anhum. Ya. Dengan apa yang terjadi pada Sa'id bin Jubair. Ini ulama besar di masa tabi'in yang akhirnya berontak kepada Hajjaj ibn Yusuf. Ketika fitnah Ibnul Ash'ath. Fitnah Ibnul Ash'ath. Dia ikut berontak. Ibnul Ash'ath ini salah seorang jenderal di antara jenderal-jenderalnya Hajjaj. Yang akhirnya berontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, pada saat itu ini yang dibilang fitnah Qurra, fitnah para pembaca Al-Quran, para hafiz Quran dan lain-lain ikut barisan pemberontak bersama Ibnul Ash'ath. Sayangnya ada imam besar namanya Sa'id bin Zubair ikut ke situ. Oke? Kalaupun di akhirnya kemudian dia bertaubat dan kembali sudah. Ya, menyesali tindakannya. Jelas kerusakan yang lebih besar ternyata tidak mendatangkan maslahat justru. Ya. Rahimahumullah. Rahimahumullah. Kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka? Ya. Tapi apa maka makna yang memuliakan mereka, mengagungkan mereka? Ngotot mengikuti pendapat atau sikap mereka yang jelas-jelas para sahabat lain atau para imam yang lain mengingkarinya? Lah, itu ketahuan mau ngikutin hawa nafsu. Lama-lama nanti dia bilang, whisky halal. Kenapa? Masih ada imam yang bilang halal katanya. Asal jangan dibuat dari anggur. Ayo. Jadi gila gak? Abu Hanifah bilang, yang namanya khamar, itu yang dibuat dari anggur doang. Ya? Gimana kalau dibuat dari gandum? Halal. Dari korma? Halal. Nah, akhirnya dia mau menghalalkan itu dengan hujah. Masih ada satu imam yang jangan, zillah nggak boleh dijadikan hujah. Tuh, ketahuan seseorang mau ngejar hawa nafsu ketika menjadikan zillah sebagai hujah. Ya, menunggangi zillah namanya. Menunggangi zillah. Ya. Dapat difahami itu ya? Jadi di hadis Ibnu Mas'ud ini jelas pembatasan salafus saleh sebagai sebuah kaum yang hidup di masa tertentu, yaitu sampai tabi'in. Nah, yang menjadi metode yang kita ikuti dari para salafus saleh ini apa? Sekali lagi, apa yang disepakati di antara mereka, ya, yang menjadi usul di antara mereka. Adapun perkara-perkara yang pada dasarnya mereka pun satu sama lain seringkali berbeda pendapat. Nah, ini perkara yang memang pada dasarnya terdapat keluasan syariah berarti, ya, furu berarti itu bukan usul, ya. Sebagaimana kasus-kasus di dalam penerapan, kasus-kasus yang sifatnya furu tatbiq, penerapan yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, oke, setelah perang Ahzab, Rasul mau melepaskan baju perangnya waktu itu, ya kan? Ketika para musyrikin mengepung Madinah mau ngabisin Islam sampai ke akarnya. Ada kabilah-kabilah Yahudi yang punya perjanjian damai sama kaum muslimin, ternyata ikut persatuan itu untuk mengepung kaum muslim, berarti mereka melanggar janjinya kan? Ya, Quraidah. Ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaum muslimin dari peperangan ini. Dah. Setelah itu Rasul ketika mau buka baju perang ditegur. Kok bisa kau buka baju perang? Ditegur oleh Jibril. Sementara para malaikat belum membuka baju perangnya. Akhirnya Rasul pun segera gerakan pasukanmu para sahabat, oke? Untuk hajar dan beri pelajaran Bani Quraidah. Kalau nggak salah Bani Quraidah, ingetin anak kalau anak lupa. Akhirnya Rasul pun segera dan memberitahukan para sahabat, jangan buka baju perang. Bergerak langsung sana. Kemana? Ke Bani Quraidah.
Hah? Rasul berkata kepada mereka, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tuh, berangkatlah para sahabat nih. On the way, belum sampai Bani Quraidah, udah azan asar. Ya, sebagian sholat, sebagian terus berjalan. Terjadi ikhtilaf di antara mereka dari memahami apa yang Rasul katakan pada mereka. Sebagian bilang, maksud dari perkataan Rasul tadi SAW, bukannya kita mentakhir sholat asar. Itu hanya Rasul ingin memerintahkan kita untuk buru-buru deh ke Bani Quraidah. Kalau bisa, jangan sampai lewat asar. Udah nyampe di sono. Tuh, maksud Rasul itu. Tapi bukan maknanya ketika asar di jalan, kita takhir sholat asar. Bukan itu maksud Rasul, kata sebagian. Sebagian yang lain bilang, enggak. Rasul bilang, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Berarti kita sholat asarnya entar di sono. Oh, letterless. Mereka memahaminya. Zen? Iya gak? Akhirnya yang sholat-sholat, yang jalan-jalan. Kemudian diadukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak menyalahkan salah satu dari dua. Kenapa? Ini penerapan doang, masalah praktis, penerapan, santai. Nggak menyalahkan. Ya, dua-duanya mencoba memahami dari apa yang Rasulullah sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau hal-hal yang emang terjadi perbedaan di antara mereka, di antara para sahabat, maka kita nih Ahlus Sunnah ngapain? Takhayyarna bainahum. Kita cari titik temunya dulu. Cari jama' atau taufik. Okay? Nggak dapat jama' atau taufiknya dari sisi-sisi. Banyak sisi cara mempertemukan dua pendapat yang bertentangan. Nah, cari. Okay? Kalau nggak dapat juga, akhirnya mau pilih tarjih. Pilih salah satu, kuatkan salah satu, dan lemahkan yang pendapat yang lain. Udah. Itu tarjih namanya. Ya? Gitu. Ahlus Sunnah begitu. Ketika terdapat dua pendapat yang berbenturan dan dua-duanya dari salaf, maka cari arah masing-masing supaya tidak berbenturan. Cari titik temunya kemana. Kalau nggak bisa juga dicari titik temunya, maka barulah ngambil langkah berikutnya, yaitu tarjih. Ya, rojihin salah satunya. Kuatkan salah satunya. Qala Imam Abdul Humaid ibn Badis rahimahullah. Al-Islam innama huwa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi salafuha min ahli al-qurun al-thalatha. Al-mashhud lahum bil khairiyah ala lisan as-sadiq al-masduq. Islam sesungguhnya hanyalah pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang kaum salaf berada di atasnya. Mereka yang hidup di 3 generasi awal, yakni Islam, cara memahaminya, cara meyakininya, cara mempraktekannya, ini hanya ada pada itu. Ada apa-apa yang ada pada kitabullah dan sunnah Rasul dan konsep para salafus saleh, yaitu 3 generasi awal yang dipersaksikan kebaikan mereka melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan senantiasa terpercaya, as-sadiq al-masduq. Ya. Jadi Islam tuh hanya ada yang pada itu. Ketika ada sesuatu, keyakinan baru atau amalan baru, di luar itu, maka udah bukan dari Islam. Kalaupun kulitnya seolah-olah Islam. Dari situ Imam Malik berkata, "Malam yakun yauma idzin dinan, falam yakunil yauma din." Hal-hal yang zaman dulu, zaman 3 generasi ini, bukanlah termasuk bentuk beragama, maka di sekarang pun bukan termasuk bentuk beragama. Oke? Misal ritual-ritual yang dilakukan oleh kita. Upacara-upacara oleh peringatan-peringatan seolah-olah religius, islami. Okay? Ketika kaum 3 generasi awal ini tidak melakukan itu sebagai bentuk beragama mereka, maka sekarang pun itu pada dasarnya bukan termasuk bentuk beragama. Kalaupun mereka bungkus dengan bungkus agama. Ya? Islam hanya terbatas pada apa yang ada pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang dari salafus saleh, 3 generasi awal. Walihada al-asl nadhair wa adillah min al-kitab wa sunnah. Ya. Asal ini memiliki penguat-penguat
dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani dogma ini, pondasi ini. Oke? Terdapat pembenarannya baik dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minha qaulullah ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan lemparkan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Barang siapa yang menentang Rasul, menentang Rasul, sekali lagi kita ulang-ulang, bukanlah dengan lidahnya seseorang terang-terangan berkata, aku menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama hadza la yaqa' min muslim. Ini tidak akan terjadi dari seorang muslim. Semuanya mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penentangan terhadap Rasul adalah dengan ketika telah dibawakan kepadanya keterangan bahwa Rasul tidak melakukan apa yang kau lakukan. Rasul tidak menjalankan melakukannya seperti apa yang kau lakukan. Namun mereka tetap membantahnya dan ngotot dengan apa yang dipraktekannya atau diyakininya. Tuh, itu menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak tahu dikasih uzur, nggak tahu, jahal. Tapi Allah bilang, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepadanya petunjuk, keterangan bahwasanya apa yang kau lakukan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengikuti jalan lain, yakni metode beragama lain selain metodenya orang-orang yang beriman. Tuh, ketika disebut beriman di dalam Al-Qur'an adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang beriman ketika ayat itu turun? Orang yang beriman di masa ayat-ayat turun, di masa turunnya ayat Al-Qur'an, berarti fix dia menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia memang beriman. Ya? Kenapa? Definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Begitu kan? Dan mati di atas keimanannya. Tuh. Ya, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas agamanya. Maka ayat-ayat ketika bilang jalan orang yang beriman, langsung sinkronkan ini kepada mereka yang beriman kepada masa Rasul, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pilihan lain, sahabat. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kemudian ia mengikuti jalan lain, metode lain selain metodenya orang-orang yang beriman, maka kami hukum dia. Kami hukum nuwallihi ma tawalla, yakni kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Kami hiasi kesesatannya sehingga dia semakin pede, semakin yakin di atas kesesatannya, semakin larut di atas kesesatannya. Itu nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Sengaja diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nuslihi jahannam. Dan kelak kami akan lemparkan mereka ke neraka. Wa sa'at masira. Dan sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Tapi kita dengarkan dulu azan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Tafadhal.